Sahabat Sehat Apotekku, selamat datang di podcast Apotekku, yang mana kita akan membahas seputar informasi obat dan kesehatan. Saya sendiri, Vida Devi, akan memandu podcast kita kali ini, yang mana kita akan membahas mengenai asma. Nah, inilah yang terjadi ya teman-teman, kalau misalnya kita tiba-tiba itu kena sesak nafas, yang mana kalau misalnya kita biarkan itu akan berakibat fatal. Nah, pastinya kita akan membahas topik ini bersama dengan narasumber kita yang akan membahas lebih dalam lagi seputar asma ini. Tanpa menunggu lebih lama lagi, yuk kita sama saja narasumber kita. Halo sahabat sehat apotekku, perkenalkan saya apoteker Anissa yang saat ini sedang berpraktek di apotekku nomor 55 Gianyar. Halo Kak Anissa, gimana nih Kak kabarnya? Halo Kak Vidya, kabarnya baik, Astungkara. Kak Vidya sendiri gimana kabarnya? Ya Astuka juga baik ini Kak. Kalau boleh tahu gimana nih Kak kesibukannya Kakak akhir-akhir ini? Kalau kesibukan untuk saat ini sibuknya praktek di apotekku Gianyar aja sih Kak. Berarti lumayan ya Kak ya, setiap harinya pasti ada aja nih kerjaannya ya Kak ya. Ya. Oke nih Kak, kita masuk aja ya Kak ya ke topik kita yang pertama, yaitu kita membahas mengenai asma. Yang mana sekarang akhir-akhir ini orang-orang itu lebih waspada lagi Kak ya, karena kan sekarang ada virus ya yang mirip yang kayak COVID ini, yang mana gejalanya itu bisa dibilang mirip-mirip seperti asma, yang mana orang ngiranya awalnya kayak batuk biasa, kayak nafasnya pendek, itu dikira kayak masuk angin biasa. Padahal kalau misalnya kita telusuri bisa jadi itu gejala dari asma sendiri. Nah, gimana nih Kak, biar teman-teman di sahabat sehat apotekku juga bisa lebih tahu dan lebih waspada lagi, apa aja sih gejala dari asma ini Kak? Baik, seru ya, lumayan topiknya hari ini kita membahas tentang asma, dimana di masyarakat awam juga itu sendiri lumayan agak salah paham ya terkait dengan asma. Kadang kalau penyakit ini udah dibilang asma, mungkin ini malah disepelein yang padahal sebenarnya asma itu sendiri. Pengertian dari asma itu sendiri sebenarnya merupakan gangguan pernafasan kronis Kak ya, yang dimana menyebabkan adanya peradangan atau penyempitan pada saluran pernafasan. Di saat asma itu sendiri kambuh, itu akan adanya penegangan atau otot di sekitaran saluran nafas, itu akan menegang dan dindingnya juga akan ikut membengkak, di mana produksi lendirnya itu juga akan meningkat, sehingga untuk udara itu sendiri keluar masuk di saluran pernafasan itu agak susah jadinya. Ketiga hal tersebut yang dapat menyebabkan penderita asma itu susah dia untuk bernafas atau sesak. Dan penyebab itu juga yang dapat membuat penderita asma itu memiliki nafas yang berbunyi Kak, atau biasa disebut dengan suara mengi. Yang suara mengi itu mirip seperti peluit kecil, mungkin ya pernah dengar suara ngi-ngi gitu di dada. Itu juga yang salah satu ciri-ciri yang dimiliki oleh seorang asma atau penderita asma. Bahayanya itu ketika penyempitan itu terjadinya tiba-tiba atau parah Kak. Jadi itu yang menyebabkan penderita itu ketika serangannya datang secara tiba-tiba dan parah, itu mungkin penderita akan membutuhkan penanganan yang khusus atau darurat jadinya Kak, kalau itu munculnya tiba-tiba gitu. Berarti memang gejalanya itu salah satunya nafasnya berat ya Kak ya? Iya. Terus kalau misalnya memang parah, mengeluarkan suara nih atau bunyi kayak nyi-nyi gitu ya? Yang mana jadinya mungkin dari penderita asma itu sendiri juga harus tetap waspada, karena bisa jadi tiba-tiba datang nih asmanya. Nah, kalau misalnya dari asma ini sendiri Kak, selain karena faktor lifestyle, apakah juga pengaruh nih Kak, faktor genetik? Bener sih, kalau genetik itu benar juga, itu merupakan salah satu faktor yang besar ya untuk penderita asma. Tetapi selain dari faktor genetik itu sendiri, ada beberapa faktor di luarnya yang bisa menyebabkan atau memicu adanya penyakit asma. Seperti contohnya faktor dari lingkungan, itu polusi udara, terus ada alergi ataupun cemas yang berlebih atau emosional ya, itu juga dapat menyebabkan memicu terjadinya asma. Oke, berarti seseorang yang punya penyakit asma yang mungkin karena faktor keturunan itu juga jadinya lebih ekstra lagi Kak ya, karena
penyakit bawaan, jadinya juga harus tetap sedia alat-alat yang diperlukan ya Kak ya. Nah, kalau kebutuhan dari alat-alat yang diperlukan bagi seseorang yang mengidap penyakit asma ini apa aja nih Kak? Pada saat munculnya serangan asma itu sebenarnya yang perlu kita lakuin itu memang benar sih, kita harus sedia alat atau obatnya, obat asma. Pada saat asma itu muncul, mungkin langkah yang pertama bisa kita lakuin yaitu tetap tenang karena panik itu merupakan musuh yang sangat besar untuk penderita asma. Kemudian untuk kita sebagai nakes atau bisa kita membantu ketika adanya serangan asma di sekitar kita, itu pertama yang bisa kita lakuin yaitu membantu untuk penderita tetap tegak, duduknya tegak, jangan sampai berbaring karena ketika berbaring itu akan malah membuat paru-paru itu jadinya sesak. Kemudian jika ada inhaler atau yang biasanya disebut dengan inhaler biru, itu juga bisa langsung digunakan beberapa semprot sesuai dengan dosis dari yang dokter yang sudah ditentukan. Nah, biasanya setelah beberapa semprot penggunaan inhaler tersebut akan lebih lega ya perasaan dari penderitanya, nafasnya jadi lebih lega. Nah, ketika 10 mungkin sekitar 10 sampai 15 menit itu belum juga membaik, mungkin akan segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat kayak biar tidak memperparah atau tidak menyebabkan gangguan yang lain kepada penderitanya. Oke nih teman-teman, berarti memang buat teman-teman yang memang bisa dibilang asmanya itu sering kambuh, juga tetap harus bisa waspada dan juga mungkin bisa dicontoh atau dipraktekin nih, dimana ketika asma kambuh bisa tenang terlebih dahulu, terus posisi duduknya juga harus tegak, dan jangan lupa untuk bawa obat-obatan yang memang diperlukan. Salah satunya seperti inhaler itu sendiri, yang mana sangat penting nih untuk memulihkan kambuh dari penyakit asma itu sendiri. Kak, mungkin aku pernah baca juga ya, kalau misalnya seseorang yang terkena asma itu bisa dibilang kayak nggak berakhir nih, maksudnya kayak nggak sembuh, harus ada obatnya dan juga bagaimana kita bisa mengontrol biar tidak terlalu parah. Ini sebenarnya benar nggak sih? Oke, kalau itu sebenarnya mitos ya, karena kalau dari asma itu sendiri, kalau mungkin dari umur kita anak-anak atau kecil itu mungkin yang faktor kayak faktor genetik itu sangat mempengaruhi mungkin ya. Kalau dari yang anak-anak tiba-tiba asma gitu. Kalau misalnya kita bisa mengontrol dengan baik, misalnya seperti di lingkungan. Kita tahu kalau asma itu mungkin pemicunya bisa seperti lingkungan, polusi, atau mungkin alergi. Itu bisa kita kontrol dengan kita menghindari, jangan sampai kita terpapar dengan pemicu-pemicu tersebut. Seperti kita tahu misalnya kita alergi sesuatu yang dapat memicu pemunculnya asma kita, itu sebaiknya kita harusnya hindari sekali sih itu kalau untuk alergi-alergi tersebut. Apalagi kita sudah tahu itu alerginya kita terhadap yang bisa memicu asma. Kemudian seperti juga contohnya infeksi yang berulang itu karena iritan atau polusi dari mungkin pekerjaan tertentu yang dapat memicu adanya infeksi pada saluran pernafasan itu juga sangat dihindari untuk penderita asma terutama. Kemudian ada hal baik juga sebenarnya boleh ada hal baik juga yang dapat diketahui oleh penderita asma mungkin karena mungkin ada namanya remisi atau penderita asma itu dari ketika dia dewasa itu mungkin akan bisa menghilang ya penyakit asmanya ketika memang penyakit asmanya itu bisa dikontrol dengan baik. Selain itu juga untuk pola hidupnya juga harus tetap dijaga dengan makanan yang sehat, dengan mungkin olahraga rutin karena olahraga itu juga bukan hal yang harus dihindari oleh penderita asma. Oke nih teman-teman, pastinya buat teman-teman yang mungkin bisa dibilang punya riwayat asma, bisa jadi nih untuk bisa menjaga lingkungannya, kita bisa waspadai. Kalau misalnya ada lingkungan yang punya kalau ada lingkungan yang banyak polusinya, banyak asapnya, mungkin kita bisa jaga jarak atau bisa menggunakan masker. Jadi bisa mencegah kambuhnya datang nih, kambuh dari asma tersebut. Dan juga ditambah lagi dengan lifestyle, pola hidup, ya kan? Dan juga jangan lupa untuk membawa alat-alat atau obat-obat yang memang perlu
atau diperlukan ini. Oke nih Kak Anissa, mungkin tadi sempat ya disebutin olahraga. Mungkin banyak yang ngira kalau asma itu kan kayak kita nafasnya bisa dibilang agak lemah ya Kak ya. Nah sedangkan kalau olahraga ini apa sih yang uh, direkomendasikan ke penderita asma ini biar bisa melatih pernafasannya ini Kak, biar lebih kuat lagi? Nah, olahraga sebenarnya itu bukan hal yang ditakutin ya harusnya sama penderita asma, karena memang olahraga sebenarnya malah direkomendasikan asal dengan kapasitas yang memang normal, bukan yang berlebih. Seperti misalnya ada beberapa contoh olahraga yang bisa dilakukan oleh penderita asma, seperti olahraga berenang, jalan santai, yoga, itu sangat membantu untuk merelaksasi atau melatih otot di pernafasan juga. Tapi jangan sampai juga olahraga atau suhu, tapi hindari juga untuk cuacanya itu jangan sampai yang ekstrim terlalu dingin atau bahkan udaranya kering, karena itu juga akan memicu munculnya asma. Dan jangan lupa juga untuk selalu sedia inhalernya di saat kita melakukan aktivitas fisik. Bukan berarti nih teman-teman kalau misalnya kita punya istilahnya nafas pendek ya, itu bukan berarti kita tidak mencoba olahraga, yang mana dengan olahraga ini bisa melatih pernafasan kita, juga otot-otot tubuh kita biar bisa lebih kuat lagi dalam melakukan aktivitas. Yang mana salah satunya itu seperti renang, dimana kalau renang ini semua organ tubuh kita itu jadinya ikutan gerak. Yang mana juga salah satunya seperti paru-paru juga lebih lebar lagi nih, bisa menghirup pernafasannya. Oke nih Kak Anissa, mungkin bisa dibilang ini pertanyaan terakhir kita ya. Oke, bisa kasih pesan nih ke sahabat apoteku, apalagi buat sahabat sehat apoteku yang punya asma ini Kak, biar bisa lebih waspada dan bagaimana sih menjaga pola hidupnya. Saya cuma mau mengingatkan satu hal mungkin Kak ya, untuk penderita asma, uh, untuk penderita asma bukan halangan untuk melakukan kegiatan yang produktif. Yang penting kita mengenal diri kita sendiri, kita tahu pemicunya itu apa, kita hindari pemicunya, dan selalu membawa alternatif obat-obatan, terutama inhalernya, kemana-mana. Karena itu sangat membantu, karena inhaler itu bukanlah beban Kak ya, tapi itu malah obat, atau itu merupakan hal kecil yang ada di tas kamu, tapi itu sangat membantu untuk kehidupan kita ke depannya. Oke, ini benar banget nih Kak Anissa. Yang mana nih buat teman-teman ya, sekali lagi yang pengidap asma, jadi bukan berarti penghalang nih punya penyakit ini. Mungkin ada beberapa yang kayak suka agak kesel ya dengan penyakit ini, jadi tidak bisa bebas melakukan aktivitas karena terbatas ya, mungkin karena fisiknya yang tidak sebegitu kuat, tapi bukan jadi penghalang kita untuk bisa produktif. Yang mana bisa dikuatkan lagi dengan lifestyle-nya seperti olahraga, terus juga bisa tidur yang cukup, makan makanan sehat 5 sempurna yang bergizi, dan juga jangan lupa untuk membawa obat dan juga alat kesehatan yang benar-benar untuk diperlukan. Dan juga mungkin untuk teman-teman nih yang bingung gimana sih cara penggunaan obat ataupun dosis yang diminum ini sudah tepat atau belum, bisa banget juga kita dari apoteku menyediakan konsultasi gratis. Jadi buat teman-teman yang misalnya bingung, jangan khawatir lagi, dimana kita pastinya ada konsultasi gratis. Itu juga bisa menanyakan via WhatsApp ataupun bisa langsung datang ke apoteku outlet terdekat sesuai dengan wilayah teman-teman. Oke, terima kasih banyak nih Kak Anissa sudah menjadi narasumber kita di episode kali ini, yang mana pastinya dapat insight yang terbaru, terus juga dapat ilmu yang terbaru juga. Nah, terima kasih juga ke sahabat sehat apoteku yang udah pantengin dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk stay tune terus akun sosial media kita, Apoteku Official, dan juga akun YouTube kita nih, di Apoteku Official juga, yang mana setiap minggunya kita pastinya bakalan ada episode terbaru tentang obat dan kesehatan. Saya sendiri, Vida Devi, pamit undur diri dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!